Maaf, ada kendala teknis, Bu. Oke ya, Bu. Saya mulai ya, Bu. Terima kasih ya, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Oke, puji Tuhan kalau seperti ini ya. Sampai berjumpa kembali di pelajaran kita, pelajaran kimia. Sebelum kita mulai pembelajaran kita pada hari ini, yang baiknya kita mulai berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doa kita, Nak. Sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Iya, terima kasih buat ketua kelas kita pada hari ini. Nah, baik sebelum kita mulai, Ibu mau ngecek dulu kehadiran kalian semua. Saya cek dulu si Aurel. Oke, lagi. Uma, Ica, Randi, Hadir, Bu. Prastian, Febian, Hadir, Bu. Latifa, Tere, Stefania, Febriansyah, Hadir, Bu. Naila, Iya, Kison, Hadir, Bu. Mafira, Kita. Oke. Jadi semuanya kita hadir ya. Puji Tuhan kalau seperti itu kita semuanya dalam keadaan sehat-sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Nah, baik. Minggu lalu kita sudah belajar tentang konfigurasi elektron menurut teori atom, Brown, dan mekanika. Nah, hari ini kelanjutannya yaitu menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi elektron dan membuat project. Oke, saya tanya dulu sama kalian. Ada kira-kira yang tahu apa itu golongan? Oh, ini sekarang. Berdasarkan sepengetahuan saya, golongan adalah deretan unsur kimia yang berbentuk vertikal di dalam tabel variatif. Golongan ini penting untuk memberitahukan unsur-unsur yang di dalamnya terdapat unsur elektron terluar dan terdalam yang sama. Wow, beri tepuk tangan dulu. Kamu sudah ada belajar sebelumnya? Sudah. Berarti kamu ingat apa yang saya bilang minggu lalu kita membahas tentang golongan dan periode. Dan kamu sudah cari tahu. Terima kasih, mantap sekali ya. Yang lainnya juga seperti itu ya, Nak. Contoh yang baik. Kalau yang periode kira-kira ada yang tahu nggak? Tapi yang tahu coba angkat. Belum tahu. Oh, berarti masih Sinita yang baca tentang golongan. Tapi periode belum ya. Tidak apa-apa. Ini kita mau belajar, kita mau lihat ya. Kita akan belajar golongan dan periode bagaimana, ya kan? Jadi tetap semangat. Jangan pernah lelah untuk belajar. Motivasi dirimu, yakinkan dirimu bahwa kamu bisa karena mau belajar. Oke, baik, kita masuklah ke pembelajaran kita hari ini tentang menentukan golongan dan periode. Yaitu tujuannya dulu. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama adalah peserta didik mampu ya menentukan golongan dan periode dalam tabel periodik unsur berdasarkan apa? Konfigurasi elektron. Yang kedua, kita sudah saya suruh buat project. Sudah kan? Dan yang tujuannya adalah untuk mampu membuat media pembelajaran tabel periodik unsur. Jadi ada dua tujuan pembelajaran kita. Yang pertama tadi adalah mampu menentukan golongan, periode berdasarkan konfigurasi
elektron. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah mampu membuat media pembelajaran tabel periodik. Itu adalah tujuan kita hari ini. Ya, itu adalah tujuan kita hari ini. Oke, baik, kita masuk. Yang pertama materi kita yaitu adalah golongan dan periode. Sebelumnya kita lihat dulu di sini ada gambar atau media pembelajaran kita. Tabel periodik ini memang ada kendala di atas kita. Di kanvasnya. Oke, coba. Ada yang bawa tabel periodik? Ada, Bu. Coba buka tabel periodik. Tabel periodik. Ah, ini udah keluar ya. Oke, lihat di slide kita. Di PowerPoint Canva yang sudah saya lampirkan, di situ ada gambar tabel periodik. Jadi kita harus tahu dulu mana itu golongan dan mana itu periode. Jadi golongan itu dia ada 8. Dari mana? Dari atas ke bawah. Kita lihat ya, dari atas ke bawah. Itu adalah golongan. Kemudian kalau dia periode itu dari kiri ke kanan. Kalau kita lihat dalam tabel tersebut, ya, dalam tabel tersebut letak golongan dan periode dulu. Yang mana dia golongan, yang mana dia periode. Sudah. Lalu juga di tabel itu ada nomor atom, ada nomor massa, dan terdapat di sini. Baik, kita langsung masuk aja ke slide yang selanjutnya. Ini kita bisa menentukan ya. Agak lama loadingnya. Ini dia bahan ajar untuk menentukan golongan dan periode. Tapi ini yang saya angkat dia dari mekanika kuantum. Ada yang masih ingat? Yang mana yang mekanika kuantum? Yang menggunakan? Ya? Menggunakan? Itu bukan oke. Sukurin. Itu apa? Satu S apa? Satu S2. Satu S2 terus? 2 S2. Oke. Sampai dengan nanti kulit terkeluar apa? 7 apa? 7R. Oke, kita lihat yang pertama ini adalah menentukan periode dan golongan. Saya angkat di sini dari subkulitnya ya. Nah, kita lihat di sini slide-nya, tulisannya. Yang pertama adalah sistem periodik unsur, terdiri dari golongan dan periode. Tadi udah tahu letaknya mana golongan dan periode? Sudah, kalau golongan dari apa? Dari atas ke bawah dalam tabel periodik. Kalau periode dari kiri ke kanan. Ini dia, kita lihat ya. Kita lanjut lagi. Nah, ini periode. Periode dalam tabel periodik ada berapa? Coba keluarkan aja tabel periodiknya. Ada tadi yang bawa tabel periode yang kan? Enggak bawa. Nanti lagi bawa. Oke lah. Oke, ada berapa periode dalam tabel periodik? 7. Ada 7. Golongan? Ada 8. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini dia konfigurasi elektron. Ya. Dalam tabel periodik. Dalam tabel periodik kalau dia mekanika kuantum ada subkulit-subkulitnya apa aja? S, P, D, F. Ya, S, P, D, F.
Ini kita langsung lihat contohnya. Untuk penentuan golongan dalam konfigurasi elektron. Kita lihat di situ ada si natrium. Natrium. Nomor atomnya adalah 11. Berarti 11 atom yang mau dibagi-bagi dalam subkulit. Maka yang pertama adalah 1S, 2S, 2P, 3S, 1. Nah, kita lihat di situ ada berapa jumlah kulitnya? 1, 2, 3. Kalau 3 kulitnya berarti itu menentukan apa? Periode berapa? Periode 3, iya. Periodenya periode 3. Golongannya berapa jumlah elektron pada kulit terluar? Nah, lihat situ. Di slide. 3S 1, berarti dia golongannya golongan 1. Jadi penentuan golongan menurut konfigurasi elektron berdasarkan dari elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terluar. Berapa jumlah elektron yang terlihat pada kulit terluar? 1. Maka golongannya golongan 1. Periodenya 3. Oke, itu untuk natrium. Ya, untuk natrium. Kita lihat yang selanjutnya. Ini ada juga AR. Contoh selanjutnya ada AR. Ya, 1S, 2S, 2, 3S, 2, 3B6. Oke, berapa jumlah elektron valensinya? 2 dan 6. Berapa? 8. Jadi itu golongan 8. Periodenya 3. Kenapa dia 3? Jumlah kulitnya ada 3. Ini jangan ragu-ragu. Saya takut ngomongnya. Saya nggak marah-marah. Oke. Nah, ini dia kalau dalam bentuk singkatan juga. Dalam bentuk singkatan kita bisa lihat contohnya ya, AR. Oke, contohnya. Baik. Nah, ini ada latihan. Oke, nah itu dulu ya. Jadi, bagaimana kita bisa menentukan golongan dan periode berdasarkan dari konfigurasi elektron? Menentukan golongan dari menentukan golongan dari elektron valensi, yaitu jumlah elektron pada kulit terluar. Menentukan periode dari jumlah apa? Kulitnya. Jumlah kulitnya ya di situ. Ya. Jadi nanti penentuannya golongan dan periode dari tabel periode. Oke, baik, selanjutnya kita mau lihat ya. Kita mau lihat video tutorial pembuatan dari proyek kalian. Kita lihat videonya ya, nak.
lanjutkan videonya. Oke? Tidak? Baiklah. Kalau dengan demikian dari hasil video tadi, baik sekarang kalian membentuk kelompok. Coba silahkan dulu kalian bentuk kelompoknya yang sudah ditentukan sebelumnya. Silahkan ditentukan. Saya akan bagikan LKPD. Silahkan bentuk aja bedanya. Ayo diangkat pelan-pelan ya. Dibikin aja sebelah sini, sebelah sana itu. Kalau nggak bersyarat ya, yuk. Iya, sebelah sana juga boleh pelan-pelan ya aku. Iya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 silakan. Sebelah sini juga boleh, nggak terlalu sempit. Nah, di sini aja. Ya, enggak. Oke ya. Ini ada lembar LKPD yang harus kalian kerjakan berdasarkan dari penjelasan golongan dan prioritas. Ya. Oke, dibuat nama kelompoknya di atas. Nama kelompok, nama-namanya semua. Kemudian dia di lembarnya itu dijawab pertanyaan secara diskusi kelompok. Ya, menentukan golongan dan periode berdasarkan konfigurasi. Ini kelompok 3, kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Silakan. Silakan dikerjakan. Di situ ada bagian A, B, C, dan D.
Jadi di situ di bagian A diminta adalah masih berhubungan dengan perbedaan golongan dan periode serta hubungannya dengan konfigurasi elektron. Yang kedua ada tentang mengembangkan nomor atom, nomor massa. Dan yang ketiga adalah membuat konfigurasi elektron dan menentukan golongan dan periodenya. Ya, silakan dikerjakan, diskusikan secara kelompok. Ayo, silakan. Jika ada kendala nanti bisa ditanya ya. Tadi